Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia kepada kita semua. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengantarkan kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang menderang seperti saat ini. Saudara-saudara muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan membahas mengenai 3 pelajaran penting dalam ayat Al-Quran. Yang pertama, dalam surah At-Tin ayat keempat yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Saudara-saudara muslimin dan muslimah, ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menciptakannya manusia dengan tubuh yang tegak sehingga dapat memakan makanannya dengan tangan, dan Allah menciptakannya dengan kemampuan memahami, berbicara, mengatur, dan berbuat bijak, sehingga memungkinkannya menjadi khalifah di muka bumi sebagaimana kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun menegaskan bahwa Dia telah menciptakan manusia dengan kondisi fisik dan psikis terbaik. Dengan demikianlah ia akan menjadi makhluk yang termulia. Saudara-saudara muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu saat, beberapa sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah tentang perihal bagaimana amalan seseorang ketika sudah pikun. Maka turunlah surah At-Tin yang menjelaskan bahwa orang yang senantiasa beriman dan beramal saleh akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putus walau sudah pikun. Saudara muslimin dan muslimah, adapun ayat Al-Quran yang kedua dalam surah Maryam ayat ke-96. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Yang artinya, sungguh orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa cinta dalam hati mereka. Menurut Quraisy Shihab, ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya, yaitu ayat ke-95 yang menjelaskan bahwa setiap makhluk berakal akan mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan hina. Lalu pada surah Maryam ayat ke-96, Allah memberikan pengecualian terhadap orang-orang yang beriman dan beramal saleh sebagai ganjaran keimanan dan amal saleh mereka. Saudara muslimin dan muslimah, bahwa surah Maryam ayat ke-96 ini memberikan kita informasi tentang buah dari iman dan amal saleh, yakni cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat, di mana semua orang membutuhkan pertolongan dan syafaat. Namun, di sisi lain ayat ini juga mengindikasikan bahwa orang yang beriman dan beramal saleh, hatinya akan dipenuhi rasa cinta, tidak ada kebencian dan tidak ada pula kedengkian. Wallahu a'lam. Adapun yang terakhir, yaitu Allah adalah tiang penyangga yang kokoh bagiku. Dalam surah Al-A'raf ayat 196 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna waliyallahu allazi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas salihin. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran. Dia melindungi orang-orang saleh. Dan katakan juga, wahai Nabi Muhammad,
aku dan orang-orang yang taat kepada Allah tidak khawatir sedikit pun kepada berhala-berhala itu dan juga kepada kamu semua. Karena sesungguhnya pelindungku yang memelihara dan menolongku adalah Allah. Dialah yang telah menurunkan kepadaku kitab Al-Quran dengan benar, yang berisikan kebenaran, dan Dia yang Maha Kuasa itu selalu melindungi orang-orang saleh dan menolong mereka atas tipu daya musuh. Sekian dari ceramah singkat saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.